Sakwise pendakian Gunung Madyapura, akeh wong dadi ngerti Bagas karo aku. Alur cerita film Sekawan Limo 2. Film dimulai ketika Andrew mengadakan ulang tahun untuk putrinya, Angel. Suasana berubah menyeramkan saat Angel tiba-tiba kerasukan dan menyebut nama Gunung Klawi. Setelah kejadian itu, keluarga Andrew terus mengalami gangguan gaib. Andrew akhirnya mengajak Bagas, Lenny, Juna, dan Diki pergi ke Gunung Klawi karena percaya kutukan keluarganya berasal dari sana. Dalam perjalanan, mereka bertemu Maya, perempuan desa yang mengetahui rahasia gunung tersebut. Sesampainya di lereng gunung, mereka menemukan banyak keanehan, desa yang tampak kosong di siang hari tetapi ramai pada malam hari, suara gamelan misterius, dan pasar gaib yang dipenuhi sosok aneh. Satu persatu dari mereka mulai mengalami halusinasi tentang keinginan terdalam masing-masing. Masalah semakin besar ketika Juna menghilang setelah mengikuti suara gamelan ke dalam hutan. Saat mencari Juna, mereka bertemu Kisah Smita, tetua desa yang mengaku ingin membantu. Namun sebenarnya ia menjaga ritual pesugihan Gunung Klawi agar tetap berlangsung. Bagas kemudian menemukan fakta bahwa keluarga Andrew dahulu melakukan pesugihan dan harus menyerahkan keturunan tertentu sebagai tumbal. Juna ternyata memiliki hubungan darah dengan ritual lama itu sehingga dipilih menjadi penjaga baru gerbang dunia demit. Di puncak cerita, Sekawan masuk ke dunia gaib untuk menyelamatkan Juna. Mereka harus menghancurkan altar ritual sambil melawan ilusi yang diciptakan gunung. Setelah perjuangan besar, Juna berhasil dibawa kembali dan gerbang gaib ditutup. Namun ending film memberi tanda bahwa teror belum selesai ketika Lenny kembali mendengar suara gamelan dari rumahnya sendiri. Berikut daftar pemeran dan karakter film Sekawan Limo 2, Gunung Klawi yang sudah diketahui sejauh ini. Bayu Skak sebagai Bagas, pemimpin tidak resmi kelompok Sekawan. Tetap kocak, tapi kali ini lebih dewasa dan berusaha melindungi teman-temannya dari kutukan Gunung Klawi. Nadia Arina sebagai Lenny, sosok paling sensitif terhadap kejadian gaib. Lenny mulai sering mendapat penglihatan aneh sejak perjalanan menuju Gunung Klawi. Benedictus Siregar sebagai Juna, teman yang paling sering melawak, namun justru menjadi pusat misteri setelah menghilang ke dunia demit. Indra Pramujito sebagai Andrew, kini sudah berkeluarga. Ia membawa Sekawan ke Gunung Klawi demi menyelamatkan keluarganya dari ancaman pesugihan. Firza Falaza sebagai Diki, karakter paling penakut tetapi sering menjadi pemecah suasana di tengah teror. Elia Candis sebagai Angel, putri Andrew yang ulang tahunnya menjadi awal munculnya teror baru. Chihane Almira sebagai Maya, penduduk sekitar Gunung Klawi yang mengetahui rahasia dunia demit dan sejarah pesugihan gunung tersebut. Yushua Suherman sebagai Rangga, tokoh yang membantu Sekawan menelusuri ritual pesugihan, sekaligus memberi unsur komedi baru. Ferry Salim sebagai Kisah Smita, sosok misterius yang diduga memiliki hubungan dengan ritual tumbal Gunung Klawi. Elsa Japasal sebagai Sinta, gadis desa yang mengetahui keberadaan Juna setelah hilang. Cak Kartolo sebagai Mbah Darmo, tetua desa dengan gaya bicara lucu namun menyimpan banyak rahasia supranatural. Ning Tini sebagai Yuparti, warga desa yang sering memberi petunjuk aneh kepada kelompok Sekawan. Audia Ananta sebagai Bayu, pemuda desa yang membantu perjalanan mereka di Gunung Klawi. Selain itu ada juga Gisela Anastasia, Brandon Salim, Devina Aurel, Furi Setia, Dayu Wijanto. Namun beberapa nama karakter pendukung mereka masih belum diumumkan secara resmi. Apa golek pesugihan nang Gunung Klawi? Kenapa kok Mas Juna melebu kerajaan demit Jayadipa tanpa izin? Plot twist terbesar di Sekawan Limo 2, Gunung Klawi berpusat pada hilangnya Juna dan rahasia asli Gunung Klawi. Awalnya, semua orang mengira keluarga Andrew terkena kutukan biasa akibat pesugihan leluhur. Sekawan kemudian naik ke Gunung Klawi untuk mencari cara memutus kutukan itu. Namun sepanjang perjalanan, mereka mulai mengalami kejadian aneh, suara gamelan dari tengah hutan, desa kosong yang tiba-tiba ramai pada malam hari, hingga sosok-sosok yang menyerupai orang yang sudah meninggal.
Twist pertama muncul ketika Maya mengungkap bahwa Gunung Klawi bukan sekadar tempat pesugihan, melainkan gerbang antara dunia manusia dan dunia demit. Tak kira kutil. Orang yang masuk terlalu jauh bisa kehilangan identitas dan perlahan menjadi penghuni gunung. Twist berikutnya lebih mengejutkan, Juna ternyata tidak benar-benar diculik makhluk halus. Ia sejak awal dipilih menjadi pengganti penjaga gerbang karena darah keturunannya berkaitan dengan ritual lama di Gunung Klawi. Selama ini Juna sering dianggap karakter paling konyol, tetapi justru dialah yang memiliki hubungan paling kuat dengan gunung tersebut. Di pertengahan akhir film, sekawan menemukan fakta bahwa kisah Smita bukan penolong, melainkan orang yang selama bertahun-tahun menjaga siklus tumbal tetap berjalan agar desa sekitar tetap makmur. Ia sengaja memancing Andrew datang karena membutuhkan penerus ritual baru. Puncak twist terjadi saat Bagas berhasil menemukan Juna di dunia demit. Juna terlihat bahagia dan tidak ingin kembali karena dunia itu menciptakan ilusi semua keinginannya menjadi nyata. Sekawan akhirnya sadar bahwa gunung tidak menyerang lewat kekuatan fisik, tetapi lewat godaan terhadap rasa takut dan keinginan terdalam manusia. Endingnya cukup gelap, ritual memang berhasil dihentikan, tetapi setelah mereka pulang, Lenny mulai mendengar suara gamelan lagi dari rumahnya. Di adegan terakhir, terlihat jejak tanah gunung di lantai kamarnya, menandakan gerbang Gunung Klawi ternyata belum benar-benar tertutup. 3 tahun setelah kejadian di Gunung Madiopuro, 5 sahabat kembali berkumpul saat ulang tahun putri Andrew, Angel. Namun malam itu Angel kerasukan dan terus menyebut nama Gunung Klawi. Andrew akhirnya mengaku bahwa keluarganya pernah melakukan pesugihan di gunung tersebut. Bagas, Lenny, Juna, Diki, dan Andrew pergi ke Gunung Klawi untuk menghentikan kutukan. Di sana mereka menemukan desa gaib yang hanya hidup pada malam hari, pasar demit, dan warga yang ternyata sudah lama meninggal. Tahun ini tepatnya kapan, Bang? Teror semakin parah ketika Juna menghilang setelah mendengar suara gamelan misterius. Mereka lalu bertemu Kisah Smita, tetua desa yang ternyata diam-diam menjaga ritual tumbal Gunung Klawi agar gerbang dunia demit tetap terbuka. Twist besar muncul saat diketahui bahwa Juna memiliki hubungan darah dengan ritual lama pesugihan keluarga Andrew. Juna dipilih menjadi penjaga baru gerbang gaib karena gunung memakan rasa takut dan keinginan terdalam manusia. Di akhir cerita, sekawan berhasil menyelamatkan Juna dan menghancurkan ritual. Namun setelah pulang, Lenny masih mendengar suara gamelan dari kamarnya, menandakan teror Gunung Klawi belum benar-benar berakhir.